Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ara menghabiskan waktunya untuk berendam di bathtub yang berisi air hangat. Hampir sejam Ara berada di kamar mandi, dan itu tentu saja membuat Ken kesal. "Ara, apakah kau tidur di kamar mandi?" tanya Ken di depan pintu kamar mandi. "Ara, jika kau tidak cepat keluar, aku yang akan mengeluarkanmu. Kuberi waktu 5 menit, ancam Ken. Ara hanya mendengus kesal dengan ancaman Ken. Dan akhirnya Ara mengakhiri ritual mandinya. Dia merasa lebih segar sekarang. Kenapa di kamar mandi sebesar ini tidak ada bathrobe? OMG, masa iya aku harus pakai anduk ini? Ara bermonolog sambil memandang handuk mini yang ada di tangannya. Kenapa aku tidak membawa baju tadi? Lanjut Ara. Mau tidak mau, Ara akhirnya melilitkan handuk kecil itu di tubuhnya dan di rambutnya yang basah. Ceklek, Ara melihat Ken sedang sibuk dengan ponselnya. Ara keluar dari kamar mandi dan berjalan mengendap-endap menuju lemari pakaian. Ken tersenyum menyadari Ara sudah keluar dari kamar mandi. Tentu saja Ken mendengar bunyi pintu kamar mandinya terbuka. Ara membuka pintu lemari dengan pelan sekali. Dan apa yang dilihat Ara? Sebuah pemandangan yang menakjubkan. Satu lemari pakaiannya berisi penuh dengan lingerie. "Apa-apaan ini?" lirih Ara terkejut. Tiba-tiba pinggangnya dipeluk oleh seseorang dari belakang, dan itu adalah Ken. "Kau harum sekali sayang, bisakah kita memulainya sekarang?" ucap Ken tanpa basa-basi. "Kau tahu kan, aku suka to the point dan tidak bertele-tele," lanjut Ken. "Apa harus sekarang?" tanya Ara. Ken menghadapkan tubuh Ara untuk menghadapnya. "Bukankah ini tujuan kita menikah?" ucap Ken dengan senyum semiriknya. "Kau menyebalkan, apakah otak laki-laki hanya berisi tentang itu?" jawab Ara jengah. "Itu apa? Coba jelaskan padaku. Atau kau bisa langsung mempraktekannya padaku?" goda Ken. Ara menggigit bibir bawahnya. Dan tentu saja membuat Ken tidak bisa mengendalikan hasratnya lagi. Ken langsung melahap bibir Ara dengan ganas. Satu tarikan membuat handuk yang dipakai Ara lepas seketika, dan itu membuat tubuh polos Ara terpampang jelas. Ara mencoba menikmati pengalaman barunya dalam bercinta. Dia berusaha mengikuti permainan panas Ken yang sangat lihai. Ciuman Ken meninggalkan jejak kepemilikan di seluruh tubuh Ara. Dan akhirnya Ken memasukkan senjatanya dan membuat Ara kehilangan perawannya. Ken bermain sangat lembut sekarang karena dia tahu yang dihadapinya adalah seorang perawan. Ken bersyukur sang istri menjaga mahkotanya sampai dia menikah, dan Ken merasa beruntung yang pertama mendapatkannya. Semalaman Ken dan Ara bergulat di ranjang. Ken menghajar Ara beronde-ronde sesuai dengan apa yang dikatakannya pada sang kakak, dan akhirnya mereka baru tertidur jam 5 pagi. Tubuh Ara benar-benar remuk karena melayani sang suami. Ken baru terbangun ketika waktu menunjukkan pukul 11 siang. Itu pun karena ponsel Ken yang berdering. Sedangkan keluarga Ken sudah kembali ke mansion mereka. Mereka ingin memberikan waktu kepada pengantin baru untuk bermesraan berdua. "Halo? Ya, ada apa Pak Andi?" Ken menjawab teleponnya dari Pak Andi dengan suara serak. "Apakah tidak bisa ditunda? Kau kan tahu aku baru menikah semalam dan sekarang aku sangat lelah," jawab Ken. "Ya Tuhan, baiklah, aku akan segera ke sana," ucap Ken malas. Ken mencium kening sang istri yang masih tertidur di sebelahnya dan segera masuk ke kamar mandi karena ada klien penting dari New York.
Ken sengaja tidak berpamitan dengan Ara karena takut membangunkannya. Ara terlihat kelelahan karena melayani nafsu gilanya semalam. Sepanjang perjalanan, Ken tidak henti-hentinya mengumpat. Dia benar-benar kesal dengan kliennya. Kalau saja bukan klien penting, aku pasti akan memutuskan kerjasama, gerutu Ken dalam hati. Ara terbangun dari tidurnya karena merasa lapar. Lalu melihat ke sekelilingnya. Dia tidak melihat keberadaan Ken di kamar. "Kemana Ken?" tanya Ara dalam hati. Lalu Ara turun dari ranjang dan berjalan tertatih ke kamar mandi. "Sakit sih, tapi nikmat," Ara bermonolog sambil memandang tubuh polosnya di depan kaca. "Ya Tuhan, dia ganas sekali. Apakah dia juga seganas ini pada para kekasihnya dulu?" ucap Ara sambil menyentuh tanda-tanda merah di tubuhnya. Lalu Ara berendam di bathtub agar tubuhnya merasa rileks dan segar kembali. Saking nyamannya berendam membuat Ara tertidur di bathtub dengan posisi duduk menyandar. Ken akhirnya menyelesaikan meetingnya hanya dalam waktu 2 jam. Dia ingin cepat-cepat pulang ke resortnya untuk menghabiskan waktunya bersama Ara. Ken sudah sampai di kamarnya, kamar yang menjadi saksi bisunya melewati malam penuh gairah bersama Ara. Ken tidak melihat Ara di ranjang dan matanya menyapu semua sudut kamar. "Apa dia sedang mandi?" lirih Ken. Lalu Ken membuka jas dan dasinya dan masuk ke dalam kamar mandi yang tidak dikunci. Dia melihat sang istri tertidur di bathtub. "Dia pasti benar-benar kelelahan sampai tertidur di sini. Kau benar-benar menggodaku dengan posemu yang seperti ini, sayang." Ken menyeringai nakal. Lalu Ken membuka semua pakaiannya dan bergabung dengan sang istri di bathtub. Tentu saja Ara kaget karena tiba-tiba ada yang menyentuh tubuhnya. "Ken, kau dari mana?" tanya Ara. "Pak Andi menelpon dan ada meeting yang tidak bisa ditunda karena klien dari New York hanya bisa meeting hari ini. Aku merindukanmu sayang," jelas Ken yang tetap fokus dengan tangannya yang sudah menggerayangi tubuh Ara. "Ken, apa kau tidak lelah?" tanya Ara yang sudah terpancing gairahnya dengan kelakuan sang suami. "Aku tidak akan pernah lelah dengan kegiatan seperti ini, sayang," ucap Ken dengan senyum nakalnya. Dan mereka pun mengulangi adegan semalam dengan latar setting yang berbeda, yaitu kamar mandi. Keesokan harinya, Ken dan Ara kembali ke mansion karena keluarga Volkov akan pulang ke Rusia hari ini. "Jaga baik-baik istrimu, Ken. Mami akan menggantungmu jika kau sampai menyakitinya," ancam Nyonya besar. "Astaga, aku takut sekali, Mam. Jangan khawatir, aku selalu memanjakannya di ranjang," jawab Ken asal. Ara jengah mendengar jawaban Ken yang selalu absurd. "Kami pulang dulu, sayang. Kau bisa kapan saja berkunjung ke Rusia," ucap Nyonya Elis pada Ara. "Terima kasih, Mam. Aku menyayangimu," jawab Ara lembut. Kemudian mereka saling berpelukan. "Onti, kami punya hadiah untuk Onti," ucap Anna dan Ellen sambil memberikan bingkisan hadiah untuk Onti tersayangnya. "Oh, kalian manis sekali. Terima kasih, sayang," jawab Ara dengan memeluk si kembar. Setelah acara pamit, akhirnya keluarga Ken berangkat ke Rusia menggunakan pesawat pribadi keluarga Volkov. Ken dan Ara kini duduk santai di ruang tengah menonton acara televisi. "Ken, apa aku tidak boleh bekerja lagi? Aku akan kesepian di mansion sebesar ini," ucap Ara memelas. "Kau bisa shopping, sayang. Bukankah itu menyenangkan bagi seorang wanita?" jawab Ken. "Tidak untukku. Aku tidak terlalu suka shopping, Ken. Boleh ya aku bekerja di perusahaan? Jika aku di kantor, kau bisa kapan saja bercinta denganku. Boleh ya? Ya?" mohon Ara dengan puppy eyes-nya.
Astaga, kau merayuku sayang. Hahaha, jawab Ken. Aku bisa pulang kapanpun yang kau mau jika aku ingin bercinta denganmu. I'm the boss, honey. Jangan lupakan itu. Lanjut Ken. Kau selalu menyebalkan, Ken. Aku menyesal merayumu, padahal itu bukan gaya aku. Kesal Ara dengan wajah cemberut. Aku kasih saran, jika ingin merayuku, kau harus servis aku di ranjang. Mungkin aku bisa memikirkannya, goda Ken. Kenapa isi kepalamu selalu berputar pada kemesuman, Ken? Cibir Ara. Entahlah, bersamamu membuat sifat mesumku selalu keluar tak terkontrol. Mungkin karena aku sudah merasakan keperawananmu, ucap Ken ceplas-ceplos. Kau ini, apa kau juga begitu pada mantan kekasihmu, Ken? Apa kau selalu ganas di ranjang? Tanya Ara penasaran. Semua pria akan selalu ganas di ranjang, sayang, jawab Ken cuek. Apa mereka juga ganas padamu? Tanya Ara lagi. Ya, mereka sangat ganas karena aku terlalu hot bagi mereka, ucap Ken asal. Ara tidak senang mendengarnya karena dia merasa tidak ada apa-apanya dibanding para mantan kekasih Ken yang sudah berpengalaman. Tapi mereka tidak perawan, levelnya jauh di bawahku, ucap Ara ketus. Ken melihat ke arah Ara yang sekarang terlihat cemberut. Kau cemburu, meskipun mereka tidak perawat, tapi mereka sangat hot sayang, pancing Ken. Oh ya, kalau begitu bercintalah dengan mereka sana, jangan denganku, ucap Ara kesal dan langsung beranjak berdiri. Ken menarik tangan Ara dan mendudukannya di pangkuan Ken. Ha, kau terlihat lebih cantik jika marah sayang. Aku suka melihat berbagai ekspresimu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Kau penuh misteri, ucap Ken dengan menatap mata Ara dalam. Kenapa dia tampan sekali? Ah, benar, suamiku ini benar-benar pria tampan dan hot. Pantas saja banyak wanita yang mengejarnya. Dia seksi sekali, batin Ara. Lalu Ara tiba-tiba mencium bibir Ken, hal yang tidak pernah dilakukannya. Biasanya Ken yang memulai lebih dulu. Ara yang berada di atas pangkuan Ken merasa lebih leluasa mencium Ken. Ken tentu saja sangat senang dengan apa yang dilakukan Ara.